Selamat malam atau selamat datang teman-teman di praktikum perluasan oceanografi khususnya olah data kuliah lapangan. Jadi hasil dari kuliah lapangan itu beragam. Namun hasil dari kuliah lapangan yang paling personal stationer. Jadi untuk personal stationer itu topik yang akan ada potensi current rate dan potensi current rate yang harus tahu. Yang pertama ada pengamatan yang sudah dilakukan juga di kelas modul 2 adalah plot grafik current loss untuk kedalaman 5, 10, 15 meter dari data. Nah, data ini mungkin disesuaikan saja sesuai dengan kedalaman yang sudah ukur dari sensor juga dan hasil perkiraan dari 0,2, 0,6, dan 0,8 meter. Nah, maaf, 0, dari kedalamannya. Nah, yang pertama, mungkin teman-teman akan menyiapkan terlebih dahulu datanya. Jadi data yang sudah di-share itu ada data dari data PNUS 2023. Data PNUS 2023, teman-teman bakal pilih dari CM atau current meter. Dan karena teman-teman keluar lapangan di hari ke-1, jadi datanya adalah D1. Nah, untuk D1, ini banyak sekali data-datanya dari ada 01, ada .bin, ada .ipd, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman bakal pilih salah satu data aja, tapi berdasarkan yang datanya, karena kita kan melaksanakan kuliah lapangan itu tanggal 4 November ya, jadi kalau misalkan teman-teman, ini kan ada spesifikasi data teks ya. Nah, data ini di-download pada tanggal ya, mulai downloadnya 1938 sampai 1954 di tanggal 4 November 2023. Nah, tapi datanya dia memuat adalah pada tanggal 4 11 2023 juga di jam 8.15 dan lain sebagainya. Jadi time step-nya dilihat aja sesuai dengan kebutuhan data. Nah, misalkan kalau buka 52 juga sama, misalkan pada tanggal 4, jam 8, dan sebagainya. Dan setelah aku lihat, misalkan aku punya contoh, misalkan di sini ada data dari modul 2 di arus stasionernya di data ini. Jadi data ini aku dapatkan dari 1322 sampai 1324 dan begitu seterusnya untuk kedalaman-kedalaman yang sesuai. Memang aku bakal memberikan hands-on untuk satu kedalaman saja. Jadi aku bakal hands-on di kedalaman 5 meter di waktu 1322 sampai 1324. Nah, data perimeter ini yang pertama kan akan diolah di Excel terlebih dahulu ya. Jadi data Excelnya hampir sama juga kayak kemarin. Mungkin aku bakal buka sheet baru. Sheet baru ini teman-teman bisa buka di data, kemudian setelah itu konteks, setelah dari konteks cari file data teman-teman yang sudah data teman-teman simpan. Kalau aku di sini pendahuluan oceanografi di gelap, direvisi data pendas, kemudian ke CM di D1 dan di pendas all files, terus teman-teman bakal ambil data ke 53 FPD karena datanya di jam segitu, diimpor saja kayak kemarin di checklist colon, koma, space, dan next, dan finish. Disimpan di A1, selesai. Nah, terus teman-teman dia udah dapat, sudah sesuai ya. Ini data on time tanggal 4 dan sorry 4 November 2023 dengan waktunya sekian. Kemudian kedalaman dalam nol, speed-nya sekian, direct-nya sekian juga, pressure-nya sekian, dan temperaturnya juga sekian. Nah, ini agak ada keterlambatan gitu dalam satu datanya. Geser saja biar sesuai. Terus teman-teman, karena data aku adalah di data jam 13.22 sampai 13.24, jadi aku harus cari data yang bersangkutan. Datanya misalkan aku udah temu nih, jadi di 13.22 sampai 13.24. Namun di sini teman-teman bisa perhatiin juga mungkin dalam pencatatan log sheet yang teman-teman lapangan itu kurang tepat atau kurang akurat. Kenapa? Misalkan mungkin parameternya masih masuk, belum masuk seutuhnya di dalam kedalaman 5 meter, namun sudah dicatat ataupun baru masuk ke baru masuk permukaan air itu dicatat. Sebenarnya yang betulnya itu adalah ketika kedalamannya sudah mencapai 5 meter ya sekitar sekitar 5 meter, catat waktunya kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa ketrek aja. Jadi lihat kedalaman yang sekitar 5 meter tuh di kedalaman berapa. Kalau di sini aku lihat cara meter tuh di 5,079 dia sudah baru masuk. Kemudian 529 dan cukup stabil di jam 13.23.53 detik.
Nah, terus dia bakal terus kan disimpan ya dalam beberapa menit. Sebenarnya waktu itu aku sarannya untuk nyimpen sekitar 3 menit ya kalau tidak salah. Jadi datanya cukup panjang. Namun di sini memang ketika dilihat datanya ini agak berubah-ubah dan cukup eh, dalam beberapa satuan. Terus dia berhenti dalam artian cukup tidak konstan kembali di kisaran 1325. Jadi itu ada kemungkinan dia bergerak gitu. Kan 6008 naik dikit terus turun lagi sampai ke kedalaman selanjutnya dengan konstan stabil di sekitar 14 sepertinya ya 14 oh sorry, di 12-an perhitungannya mungkin di 12 dan begitu seterusnya. Ini data yang pertama, seperti yang biasa. Nanti kita bakal buat sheet yang baru, bakal gunakan sheet yang sebelumnya di praktikum dengan format yang sama. Ada tahun, tanggal, bulan, jam, arah, kecepatan, dan presipitasi atau curah hujannya. Untuk tahun dimasukkan saja tahun 2023, tanggalnya tanggal 4 dan bulannya 24. Sedangkan untuk jam sendiri, karena memang dari WR Plot ini tidak menerima, ya dalam artian kurang bisa membaca datanya, jadi datanya jamnya tetap bisa dibuat 0 sampai 23. Dan nanti bakal kembali lagi di 0. Eh, Sedangkan untuk data sendiri sebenarnya tidak apa-apa untuk tetap konstan ya. Tapi kan harusnya ganti ganti hari itu jamnya juga ganti. Misalkan kali ini kan 4 di 23 artinya harusnya di 40 di 00 ini adalah jam tanggal 5 dan itu nggak masalah kalau bisa dibaca. Terus yang pentingnya adalah di arah sama di kecepatan. Jadi masukkan saja data kecepatan yang ada di sini. Kan kecepatan yang di sini adalah 1 meter per second. Mungkin untuk ukuran meter segini dengan di Laut Jawa, kemudian di Ujung Jawa, sepertinya cukup make sense ya. Jadi nanti tolong dianalisis saja kenapa datanya bisa demikian. Nah, setelah selesai, karena aku telah tadi copy beberapa komponennya, ini tinggal di save aja, di save. Terus kalau sudah di save, nanti bakal kita buka where plotnya. Seperti hal yang sama juga, WherePlot bakal kita gunakan untuk push, kemudian import from Excel, terus kita akan cari data Excel-nya. Oke, selanjutnya adalah setelah selesai kita buka data bin 1, data yang aku tadi udah coba remove dan buka. Nah, datanya kan seperti ini. Tampilannya seperti biasa juga. Teman-teman tinggal masukkan untuk kolom A atau tahun itu ada di A, di tahun. Untuk month ada di B, sorry, ada di C. Kemudian di day juga ada di tanggal di kolom B. Kemudian sorry, B, terus di hour atau jam itu ada di D. Nah, jangan lupa juga untuk formatnya kita ubah dari 0 sampai 23. Nah, kemudian selanjutnya untuk directnya, untuk arahnya kita seperti di E, dan speednya kita ada di F, dan ada presipitasinya ada di G. Set ya, kita ingat datanya di data kedua, kemudian data terakhirnya juga kita cross check ke bawah, dilihat bahwa datanya itu sampai ke 96. Jadi datanya sampai ke setelah selesai, kita ke station information, dan stasiun ini sebenarnya kita berikan saja datanya dari 9475. Kemudian untuk city-nya ada di Jakarta, karena kita ada juga di Bandung Jawa, paling dekatnya ya, kota Jakarta, terus setnya ada di ID, dan latitude dan longitude-nya kita sesuaikan dengan data yang kita catat, kita mendapatkan Excel yang tadi itu dikonversi ke data, karena data yang kita gunakan itu adalah data yang berasal dari format DMS atau direction, sorry, dari minute dan second. Nah, data kita buka dulu data yang tadi eh, sebelumnya yang sudah jadi log sheet teman-teman. Dan lokasi atau titiknya itu jadi salah satu hal yang cukup penting dalam itu identifikasi keberadaan dari arusnya. Nah, datanya adalah 5. Nah, terus ada di sini ditulis 5. eh, Kemudian ininya adalah 5,58. 58 terus ada 4 43 sampai ya 40, oh sorry, ada 8 terus 58 terus ganti ke 43,6. 43 pakai dot nah, karena kita ada di selatan, jadi kita pakai selatan. Kemudian untuk eh,
Bujurnya kita pakai 106, 106. Yang ini ya teman-teman nih, 106, 41, 41, kemudian 57,2. Sorry, dot. Pak. Terus karena kita ada di bujur timur, jadi kita tulis bujur timur. Nah, ini adalah lintang bujur dalam derajat yang sudah dikonversi. Jadi kita masukkan eh, untuk latitude-nya, kita masukin ke 5,9 dapat 7 pasal ya. Kalau tidak salah sih itu 5,978, sorry. 978, 78, ya, 7. 787 karena kita ada di south, jadi di selatan. Kemudian untuk longitudenya kita masukkan juga nilai 106, 106, 106,6992 ya. 6992. Nah, itu kan sudah konstan ya, 992-nya. Terus karena kita ada di eh, bagi Indonesia bagian, sorry, dalam artian ada di timurnya Greenwich, jadi kita bakal masuk ke Greenwich. UTM-nya kita masuk ke 7, plus 7 di Bangkok. Terus untuk yang lainnya sudah selesai, tinggal diimpor saja. Dan kalau mau dilihat atau dibaca datanya, dibuka, terus di close, terus selesai, teman-teman bisa close datanya, terus masuk ke add file, terus bin 1 SAM yang udah dibuat sebelumnya. Kalau sudah selesai, datanya sudah selesai juga dan bisa dilihat. Nah, kan di sini ada ada unitnya, tolong diganti ke meter per second. Terus untuk orientasi juga nanti dibuka ke blowing to, biar nanti karena ini arus, jadi dia berasal dari mana gitu. Maaf, menuju kemana gitu. Jadi blowing to. Nah, untuk wind speed-nya, karena kalau dilihat dari bagian graph, di bagian graph rangkuman dari wind class frequency distribution-nya, dia tuh kan dari 0,01 dan data-data kita juga memang kecil ya dari tadi. Pun kita punya data yang nggak terlalu besar. Karena itu kita bakal memodifikasi datanya wind current-nya ke wind class diganti saja jadi order yang lebih kecil 0,0001, kemudian dilanjut jadi 0,002, terus diganti juga jadi 0, ini jadi 0,01, terus jadi 0,02, nextnya ada 0,03, 0,4, di kecil karena memang ada beberapa data yang dia tidak kebaca seperti ini. Jadi kalau nanti memang tidak terbaca seperti ini, disesuaikan saja. Namun karena ordernya terlalu kecil, jadi kalau tidak bisa dimasukkannya cukup satu angka di belakang koma, berarti 0, coba di save. Nah, kan ini kecil ya. Jadi kalau memang terlalu kecil nanti diubah aja input-nya jadi 0,01. Mungkin ini dia balik lagi ya. Jadi ke yang pertama karena kodenya tidak terbaca oleh dari webplot ya. 0,03, 0,04 dan oke, selesai itu save. Ya, kita hampir sama sih sebenarnya kayak gini juga. Terus seperti yang kemarin, mungkin aku juga bakal minta untuk menampilkan saja inverse frequency distribution untuk setiap kedalaman. Karena mungkin aku tadi kan baru kedalaman 5 ya. Nanti kan ada kedalaman 10, ada juga kedalaman 15. Kok itu ideal ya. Dan di waktu yang berbeda. Jadi nanti dikasih keterangan untuk waktunya juga. Win cost-nya diekspor. Nah, terus setelah diekspor, di location-nya diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah sesuai dengan formatnya DMS. Jadi kalau ini ada di 5,58, 5,58, 43,6. South. 43,6. South. Terus untuk longitude-nya ada di 106, 106 betul, di 41 dan 57,2. Jadi masukin 57,2 di East atau di Indonesia bagian timur. Setelah selesai, kita bakal ekspor menggunakan Google Earth. Jadi tinggal tunggu dan kalau teman-teman sudah memasang Google Earth probe-nya di PC atau di komputer, dia bakal langsung berubah ke Google Earth dan mencari lokasi yang sudah ditentukan.
hitung langsung saja dia bakal plot bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi kemarin kan teman-teman penggunaan arahnya seperti ini, terus nanti untuk di save atau disimpan di laporan, maaf, kan itu, teman-teman bisa langsung image. Nah, seperti ini. Legendnya juga bakal keluar, jadi kecepatannya keluar adalah sekitar 0 sampai ke 0,01 dalam meter per second. Nah, itu kamu bisa nanti edit legendnya jadi satuan dalam meter per second. Terus di sini ngasih keterangan aja untuk kecepatan kecepatan arus stasioner stasioner misalkan kelompok kelompok XX di koordinat sekian kedalaman apa tadi kan kedalaman 5 meter waktunya untuk penurunannya misalkan jam sekian 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 terus dikasih juga keterangan orientasinya blowing to blowing to mana dia bergerak gitu. Jadi kalau mau ngebacanya nanti kayak gimana kecepatannya ini kan berwarna biru dia punya di range 0 sampai 0,1 meter per second. Terus ya di situ meter per second untuk satuan ya karena biasanya juga ada dalam satuan knot terus, kalau nggak diubah harus dikonversi ya. Kelompok sekian terus koordinatnya di mana jadi lokasi titik pusatnya di kedalaman 5 meter artinya di kedalaman 5 meter ini datanya terus di waktu keberapa dan nanti orientasi blowing to atau blowing untuk data yang pertama teman-teman, nanti kita bakal lanjutkan untuk pengolahan data statistik dari data Excel, baik itu dari data KL ataupun dari data arus laut. Selamat mengerjakan dan tetap semangat semuanya.